Oke Kui, kembali lagi di channel Pedang Utara dalam pembahasan alur cerita Sang Legenda part ke-17. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi sahabat yang mau mentraktir admin kopi, link sawerianya akan admin sediakan di kolom deskripsi. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Frey yang bersembunyi dikarenakan demigod Hydra berada di kediaman Rizky. Rizky lalu berkata, "Kau mau kemana, Hydra?" "Aku bisa merasakan sesuatu dari arah sana," ucap Hydra. "Itu apostelku, Hydra." Hydra lalu berkata, "Bukankah kau bilang cuma perasaanku saja, Rizky?" Rizky lalu berucap, "Apa kau lupa, Hydra? Kalau kita para demigod harus menyembunyikan identitas apostelnya satu sama lain." "Ya, kau benar, Rizky. Lord memang menyuruh kita seperti itu. Tapi tidakkah kau tahu kalau penglihatanku ini sangat baik? Nampaknya apostelmu itu seorang elf. Bukankah itu cukup aneh? Umpan yang disiapkan Nosdok beberapa hari lalu juga seorang elf." Tanpa berkata-kata lagi, Rizky menebaskan pedangnya hingga kepala Hydra terpenggal. Dengan kepala yang kembali beregenerasi, Hydra berucap, "Ternyata kau pelakunya. Kau pasti si pengkhianat." Hydra lalu merubah tubuhnya menjadi 8 bagian. Ular-ular kecil mulai menyebar ke berbagai penjuru. Rizky kembali mencabut pedangnya dan menebas tubuh Hydra menjadi berkeping-keping. Sambil menatap Rizky, Frey berucap, "Bagaimanapun juga, mataku tak mampu mengikuti tebasan kilat milik Rizky. Jadi itu ilmu pedang dari Apokalips." Rizky lalu berkata, "Dua lagi melesat." "Apa?" "Satu ke arah selatan, yang satunya lagi ke arah sana, Frey." Frey lalu berkata, "Kami akan mengurus yang satu itu." Rizky lalu berkata pada Frey, "Kekuatan Hydra yang menyebalkan, kemampuannya meregenerasi dan racun mematikan merupakan kekuatannya. Berhati-hatilah, Frey." "Oh ya, Frey, satu hal lagi. Hydra lemah terhadap api, tapi meski begitu, tetap saja dia seorang demigod. Jangan coba-coba membunuhnya. Jika dia agar tidak kabur, aku akan bergabung dengan kalian setelah kuurus yang satunya." Terlihat Frey dan Ratu Arsila yang melesat dengan cepat. Frey lalu berkata, "Kita berpencar di sini. Tak ada rencana, lakukan saja apapun untuk menghentikannya." Namun dari arah belakang, Frey sudah mengaktifkan sihir lava blaze miliknya. Terjadi ledakan dahsyat. Hydra yang terkena telak melesat ke udara. Tangannya yang telah hancur dalam sekejap kembali pulih. Dengan serangan kilat, Ratu Arsila datang memenggal kepala Hydra. Meskipun kepalanya telah terputus, Hydra masih mampu melepaskan serangan racun miliknya. Ratu Arsila lalu berkata, "Sama sekali tak ada celah. Ini tak bisa kuhindari." Namun tiba-tiba, sebuah barier menyelimuti tubuh Arsila. Penghalang ini milik Frey. Hydra kembali beregenerasi, kepalanya tumbuh menjadi dua. Ratu Arsila lalu berkata, "Aku harus menahannya sampai Rizky datang membantu kami." Namun serangan cepat milik Hydra sudah mengenai tubuhnya. Ratu Arsila yang diserang terbentur ke pepohonan, namun ia mampu menahan kepala Hydra menggunakan pedangnya. Dengan sekuat tenaga, Arsila mementalkan kepala Hydra. Hydra lalu berucap, "Boleh juga. Tak heran kau apostelnya Rizky. Tapi bagaimana dengan yang satu ini?" Hydra lalu mengeluarkan ratusan ular-ular kecil dari mulutnya. Ratu Arsila lalu menebas ular-ular itu sambil berucap, "Kalau terlewat satu saja, aku akan mati." Saking dahsyatnya serangan milik Hydra, topeng Jankin milik Arsila sampai hancur. Ia lalu kembali ke wujud aslinya sambil berkata, "Tak kusangka demigod sekuat ini. Aku sudah tak kuat lagi. Maafkan aku, Frey. Aku tak bisa menahannya. Ini kegagalanku." Ratusan ular kembali mengarah kepadanya. Namun lagi dan lagi, Frey membuat barier untuk Arsila. Hydra yang melihat cahaya lalu berkata, "Matahari." Tapi bukankah di sana arah utara? Mataharinya sudah ada di sana. Lantas itu apa? Terlihat Frey yang muncul dengan kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Frey lalu berkata,
Ini matahari yang lain. Frey lantas menyerang Hydra menggunakan kekuatannya. Tubuh Hydra perlahan-lahan hancur menjadi serpihan debu. Ratu Arsila yang sudah tak memiliki tenaga lalu berkata, dia membunuh seorang demigod dengan mudahnya. Sepertinya yang kulakukan cuma menghalangimu saja, Frey. Sambil menggendong Arsila, Frey berucap, sepertinya aku bisa menang melawan demigod. Ratu Arsila yang hampir tak sadarkan diri lalu berucap, dia sama sekali tak terlihat lelah. Jadi yang barusan itu bukan kekuatan penuhmu ya, Frey? Kita lalu diperlihatkan Rizky yang baru tiba. Rizky yang terkejut melihat kondisi hutan di sekitarnya lalu berkata, apa kau membunuhnya, Frey? Ya, ucap Frey. Rizky lalu berkata dalam benaknya, dia berhasil membunuh demigod. Baiklah, Frey, untuk sekarang, mari kita kembali ke kediamanku. Sin lalu berpindah ke kediaman Rizky. Rizky lalu berkata, kita takkan bisa menyembunyikan fakta kalau Hydra terbunuh oleh kita untuk waktu yang lama. Tak akan lama lagi, Ananta pasti akan mengetahuinya. Ananta, ucap Frey. Frey, dia adalah Apokalips yang mengendalikan racun. Jadi Pak Tua itu bernama Ananta ya. Rizky lalu berkata, waktunya sempit, Frey. Aku butuh kau untuk, namun Frey memberikan tatapan yang tajam. Rizky yang melihat tatapan itu lalu berkata, sepertinya keputusanmu sudah bulat. Frey lalu berucap, ya, aku sudah meminumnya. Kristal yang kau berikan padaku, Rizky. Tapi aku masih belum mencoba Divine Power. Rizky lalu berkata, ini mengejutkanku. Tak kusangka kau sudah bisa mengendalikan kekuatan demigod secepat ini. Oh ya, Frey, masih ada 3 bulan lagi sebelum pertemuan demigod. Kau akan berlatih menggunakan Divine Power dan tak menggunakan sihir sampai pertemuan itu tiba. Tak menggunakan sihir? Tapi kenapa, Rizky? Frey, walaupun Lord tidak maha tahu, akan tetapi dia sangat peka. Kau perlu sepenuhnya menyembunyikan jejak mana dalam dirimu dengan Divine Power. Kalau begitu, Frey, mari kita langsung mulai latihanmu. Arsila yang hanya menyimak perkataan Rizky dan Frey yang berkata, Frey, kuperingatkan padamu, latihan ini akan sangat sulit. Apa kau bisa menahannya? Berhentilah menanyakan hal yang tak berguna itu, Rizky. Waktu kita sempit kan? Ayo langsung saja. Arsila lalu berteriak, Frey. Frey yang berbalik lalu terkejut karena Ratu Arsila sudah memeluknya. Ratu Arsila lalu berkata, ku dengar saat manusia melakukan salam perpisahan, mereka melakukan ini. Sambil tertawa Frey berkata, sayang sekali, jika aku jadi Ivan, aku pasti akan langsung pingsan dengan mulut yang berbusa. Rizky yang menyaksikan itu lalu berkata, jadi manusia mengucapkan salam perpisahan dengan menggosokkan tubuh mereka seperti itu. Aku benar-benar tak paham dengan spesies aneh ini. Frey lalu berucap, oh ya Arsila, tolong sampaikan pada Siak dan Cemil permintaan maafku karena mendadak pergi tanpa mengucapkan salam perpisahan pada mereka. Sin lalu berpindah. Terlihat terjadinya ledakan di tengah-tengah hutan belantara. Pohon-pohon yang hancur berterbangan akibat dari latihan Frey yang bertarung bersama Rizky. Sambil melompat ke udara, Frey mengeluarkan kekuatan Divine Power miliknya. Dengan tatapan tajam, dengan mudahnya Rizky mematahkan serangan milik Frey. Frey lalu kembali melesat dengan cepat ke udara dan memusatkan seluruh kekuatannya di satu titik. Ia lalu menyerang Rizky. Kilatan Divine Power menyelimuti tubuh Rizky. Namun dalam sekejap, serangan Frey dilenyapkan. Rizky lalu menatap tajam ke arah Frey. Frey lalu berkata, akhirnya kau menghunuskan pedangmu juga, Rizky. Rizky lalu berkata, kau benar. Dengan ini latihan Divine Powermu sudah usai. Dengan kegirangan Frey berteriak, mantap, mari kita tancap gas. Rizky yang memandangi Frey lalu berucap dalam benaknya, tak kusangka dia bisa seahli ini dengan Divine Power hanya dalam 2 bulan. Di antara makhluk hidup yang pernah kulihat hingga kini, Arsila sangatlah berbakat, tapi Frey bisa melampauinya.
Rizky lalu kembali berkata, sepertinya kematian Hydra belum diketahui. Kita akan menghadiri pertemuannya bersama-sama. Mari kita berangkat. Sekarang juga, ucap Frey. Kenapa, Frey? Apa ada masalah? Tidak, tidak ada, ucap Frey dengan wajah ketus. Mereka berdua lalu beranjak pergi ke lokasi pertemuan. Sambil menatap Rizky, Frey berkata, tak kusangka hari di mana aku akan bekerja sama dengan demigod akan tiba. Namun seseorang berteriak, berhenti di sana. Terlihat sekelompok bandit menghadang Rizky dan Frey. Ketua bandit itu lalu berkata, malang sekali nasib kalian sampai bertemu dengan kami, sang bandit Red Evil. Frey yang mendengar itu lalu berkata, perkataan kalian sangat klise sekali. Rizky lalu berucap, tadi kalian bilang akan membiarkan kami hidup jika menyerahkan seluruh harta kami. Berani sekali dirimu padaku. Pemimpin Red Evil lalu berkata, lihat si bajingan ini, berbadan kurus kering, membawa pedang yang terlihat sangat mahal. Aha, kalian pasti para dokter yang manusia bicarakan. Frey yang mendengar itu berkata dengan wajah konyol, penafsiran demigod satu ini sangat bodoh. Cukup bicara kalian, serahkan barang-barang kalian, atau kalian akan kami bunuh. Sepertinya kami salah paham. Maafkan kami karena kurang mengenal aturan semacam itu. Namun tiba-tiba Frey menghentikan Rizky yang meminta maaf. Tanpa basa-basi lagi, Frey mengaktifkan Divine Power miliknya. Dalam satu serangan, para bandit Red Evil terbantai terkapar tak sadarkan diri. Rizky yang menyaksikan serangan Frey lalu berkata, apa kau tak membunuh mereka? Apa kau merasa kasihan, Frey? Tidak, ucap Frey. Orang-orang ini membuatku merasa malu. Berhentilah buang-buang waktu, Rizky. Ayo kita segera pergi. Seperti dugaanku, manusia memang makhluk yang menarik. Mereka makhluk yang paling 3 dimensi. Apa maksudmu, Rizky? Tak ada maksud khusus, Frey. Sin lalu berpindah memperlihatkan petinggi circle yang berkumpul. Seorang wanita lalu berkata, apakah benar pedang itu bergerak? Itu benar, Ronder Charles. Kemana dia akan pergi? Ke sini, ke Pilat, ucap Jun. Separt Jun lalu kembali berkata, apa kau ingin memburu demigod dengan kelima tim ini? Apa kau sudah lupa dengan ekspedisi penaklukan Nosdok, cincin trauma, yang pernah menyaingi 3 lingkaran besar dimusnahkan dalam satu malam? Dan mereka hanya berhasil mendapatkan satu informasi terlepas dari pengorbanan mereka, bahwa Nosdok mengendalikan kematian. Kami tidak bermaksud meremehkanmu, Ronder Charles. Haynes lalu berkata, kami bermaksud untuk membuntutinya. Charles lalu berkata, siapa tadi namamu, sayang? Saya Heinz Black, Ronder Charles. Aha, itu benar. Eksekutif termuda dari Kalung Jerami. Kau cukup terkenal. Heinz lalu berkata, kita sudah tahu bahwa demigod akan berkumpul dalam satu lokasi. Dari mana kau mengetahuinya? Atau kau menguping pembicaraan ayahmu ya? Sambil tersenyum Charles kembali berucap, jangan takut sayang, bukankah kau orang yang pertama kali melaporkan bahwa ayahmu Isaka Black menjalin komunikasi dengan para demigod? Tapi di satu sisi, kamu cukup mencurigakan. Bagaimana kita bisa mempercayai seseorang yang menjual ayahnya sendiri untuk naik status? Hans yang menatap tajam hanya terdiam. Ia lalu kembali berkata, pertemuan demigod akan dilakukan di kota Luonap. Sin lalu berpindah ke tempat Frey dan Rizky berada. Frey yang menggunakan penyamaran lalu menyerahkan tanda pengenalnya. Seseorang penjaga lalu berkata pada Rizky, tolong serahkan ID Anda. Rizky lalu menyerahkan ID miliknya sambil berkata, tentara bayaran tingkat D, Rizky. Dengan wajah nyeleneh, Frey lalu berucap, orang bodoh, kenapa dia memakai nama aslinya untuk ID palsu? Frey, kenapa dengan wajahmu? Apa ada masalah? Tidak ada, Rizky. Ayo kita segera ajukan Warpstone. Baiklah. Oh ya, Rizky, Warpstone untuk tujuan Luonap dapat digunakan setelah 3 hari. Merepotkan sekali, ucap Rizky.
Terlihat mereka berdua berbincang-bincang sambil menyantap sebuah makanan. Rizky lalu berkata, "Kalau begitu, karena aku sudah selesai makan, aku akan keluar sebentar. Kemana kau akan pergi?" "Ke rumah utama keluarga Black." Membuat Frey terkejut mendengarnya. Rizky lalu berkata, "Mereka sudah tahu kalau aku ada di sini. Jika aku tidak pergi ke sana, mereka akan segera mencariku. Jika itu terjadi, bahkan jika kau menyamar sekalipun, kau mungkin akan dapat masalah, bukan? Dan jika aku beruntung, aku juga mungkin akan dapat mengetahui keberadaan Lerin. Aku tahu kalau ayahmu Isaka Black adalah pengikut Lerin." "Sungguh kisah yang menyedihkan," ucap Frey. Mereka tahu bahwa Isaka Black berhubungan dengan demigod, tapi mereka tidak berpikir dia seorang pengikut dan tidak mencurigainya, karena dia masih bisa menggunakan sihir. Kelemahan Circle adalah mereka tidak tahu kebenarannya, bahwa keluarga Black mampu menggunakan mana dan Divine Power. Oh ya, Frey, orang yang melaporkan pengkhianatan Isaka ke Circle adalah Heinz Black. Tapi kenapa dia tidak melaporkan rahasia keluarga Black ke Circle? Heinz Black, apakah dia merencanakan sesuatu? "Frey, ini bukanlah sesuatu yang penting, tapi biarkan aku mengatakannya sekarang. Kita sedang dimata-matai." "Apa?" Rizky lalu kembali berkata, "Seseorang sedang mengawasi kita dengan sihir mereka. Bahkan ketika aku berada di hutan, ada orang-orang yang mengawasiku. Tapi sekarang, ketika penghalang itu aku lepas, sekarang mereka mengikuti kita." Frey lalu berkata, "Pasti itu orang-orang dari Circle." "Ya, kau benar. Tapi mereka itu cukup kuat. Jika aku bergerak sendiri, mereka akan mendekatimu. Melawan seorang pengikut jauh lebih kecil resikonya dibanding melawan demigod. Apa yang akan kau lakukan? Aku bisa membunuh mereka semua sekarang kalau kau mau." "Tidak, Rizky. Tidak apa-apa. Aku juga penasaran. Aku ingin tahu seberapa bagus Circle dalam pekerjaan mereka. Jadi kau ingin melihat seberapa berguna mereka untuk dirimu nanti. Sungguh menarik. Berhati-hatilah, Frey. Aku pergi dulu." Terlihat seekor kumbang melintas melewati Frey dan hinggap di lampu lentera. Scene lalu berpindah memperlihatkan Rizky. Dari atas menara terlihat seseorang sedang mengawasinya. Pria berkepala botak lalu berkata, "Kemana perginya si pedang itu?" "Arah itu, bukankah itu menuju rumah Black?" ucap Shepard Jun. "Izinkan aku untuk mengikutinya," ucap Heinz. Charles lalu berkata, "Siapa orang yang bersamanya?" "Seorang tentara bayaran, Chain Rexton. Dia sedang dalam misi rank A 2 bulan lalu sampai dia menghilang." "Oh, itu sudah lebih dari cukup. Aku yakin itu pasti nama palsu. Aku akan menyelidikinya," ucap Shepard. Namun Charles berkata, "Tidak, biar aku saja yang melakukannya sendiri." Ketika malam mulai gelap, terlihat Charles yang menutup tirai kamarnya. Ia lalu menggigit jarinya hingga berdarah dan menggambar pola sihir di lantai. Sebuah cahaya muncul di hadapannya. Terlihat kemunculan wanita bertanduk yang begitu bohai. Wanita itu lalu berkata, "Sudah lama sekali, Charles." "Iya, aku punya sebuah permintaan, Lilith. Jika itu permintaan dari kelelawar kecilku tercinta, aku pasti akan melakukannya." Charles lalu berucap, "Lilith, di distrik barat kota ini ada seorang pemuda yang tinggal di lantai 3 penginapan. Aku ingin kau melihat mimpi Saint Rexton." "Oh, itu saja. Kau memanggil Ratu Sucubus hanya untuk permintaan yang sederhana itu?" "Lilith, kau tidak boleh meninggalkan jejak sedikit pun. Kau adalah satu-satunya Arkeduk yang kupercaya." "Astaga, coba lihat ini. Kau mengatakan hal semanis itu? Bagaimana bisa aku menolaknya? Aku ingin tahu, apakah benar akan ada demigod yang berkumpul? Jika itu benar, selidiki mereka." Lilith lalu berkata, "Tunggu sebentar ya. Aku pergi dulu." Terlihat Charles yang sudah menunggu beberapa lama. Tiba-tiba Lilith muncul dan berucap, "Aku gagal." "Apa? Kau gagal? Ini tidak masuk akal. Apa dia benar seorang manusia? Mentalnya sangat kuat. Tadinya aku ingin memaksa untuk masuk dan menghapus ingatannya. Tapi agak berbahaya
Jadi aku urungkan. Sepertinya dia membuat kontrak dengan Archduke lain. Apa? Seorang Archduke? Ya, aku tidak tahu Archduke yang mana. Tapi bagaimanapun juga, jika aku memaksa untuk masuk, aku pasti akan dikenali. Sin lalu berpindah ke tempat Frey, memperlihatkan Frey yang berbincang bersama Asura. Hampir saja aku mendapatkan masalah. Bagaimana bisa dia mendekatiku? Tapi aku tak menyangka dia akan mengirim Ratu Sucubus. Terima kasih Asura karena sudah membantuku. Asura lalu berkata, dasar jalang. Bahkan melihat wajah Ratu Sucubus saja membuatku ingin muntah. Frey yang melihat tingkah Asura lalu berkata, dia benar-benar tidak menyukainya. Sebelum menghilang Asura lalu berucap, aku pergi dulu Frey, aku tidak perlu mengkhawatirkanmu, tapi berhati-hatilah. Terima kasih ucap Frey. Sin lalu berpindah ke siang hari, terlihat Rizky yang sudah datang. Ia lalu berkata, aku tidak menemukan apapun. Isaka dan Lerin tidak ada di sana. Jadi kenapa kau lama sekali di sana, Rizky? Saudara keduamu ada di sana. Dia mengajakku berkeliling. Terlihat Frey yang terdiam, Rizky lalu berkata, kenapa kau termenung seperti itu, Frey? Apa terjadi sesuatu padamu? Circle tidak mendekatimu, kan? Entahlah, mereka tampaknya bergerak dengan sangat hati-hati. Setelah beberapa lama, mereka sudah tiba di suatu kota. Rizky lalu berkata, ini adalah Luonap. Kita berada di kota terbesar di Lupei. Jadi disinilah pertemuan demigod akan berlangsung. Bukan di sini tempatnya. Aku hanya punya beberapa urusan di sini, Frey. Ngomong-ngomong, Frey, mereka masih mengikuti kita. Aku tidak berencana membunuh mereka karena mereka mungkin bisa menjadi sekutu kita seperti yang kau katakan. Mungkin akan menyenangkan kalau kita bersenang-senang seperti ini sesekali. Ayo kita coba bereaksi seperti manusia pada umumnya. Kau jangan bilang. Rizky lalu berteriak, lari. Aku sudah tahu apa yang ada di pikiranmu, Rizky. Mereka berdua berlari dengan penuh kegembiraan. Dan to be continue. Oke kuy, cukup sekian dulu alur cerita dari Sang Legenda part ke-17. Sampai bertemu kembali di part ke-18. Dan admin ucapkan thanks for watching.